Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumaah rahimakumullah. Marilah pada siang yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan rahmatnya, dengan izinnya, hari ini kita bisa hadir di salah satu rumahnya, tempat yang mulia, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumaah secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Kemudian khatib menyampaikan nasihat serta wasiat kepada diri pribadi khatib dan kemudian kepada kaum muslimin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimakumullah, sesungguhnya sesuatu yang termahal pada diri seorang muslim adalah hatinya. Karena hati adalah kontrol untuk seluruh aktivitas tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam diri seorang manusia ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Dan sebaliknya, kalau sekerat daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, dan sekerat daging itu adalah hati. Dan hati merupakan tempat jatuhnya pandangan Allah. Bukan rupa kita, bukan harta kita yang dipertimbangkan oleh Allah, namun hati kita dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sekali-kali tidak akan melihat ketampanan kita, wajah kita, tidak melihat
banyaknya harta kita, namun Allah melihat kebersihan hati kita dan indahnya amal kita. Dan kalau kita bicara hati, ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan ada 3 macam atau 3 jenis hati. Ada hati yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Ada juga hati yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Sakit dan mati karena kotoran-kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Kotoran yang hinggap pada hati kemudian tidak dibersihkan menyebabkan hati seorang hamba Allah sakit bahkan bisa mati. Dan jenis yang ketiga adalah hati pilihan Allah, yaitu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Hati inilah yang kemudian menjadikan pemiliknya akan selamat kelak di yaumil hisab. Kalau kita membawa salat kita, apakah pasti selamat? Belum tentu, ma'asyiral muslimin. Yang ditanya bukan tentang salat secara zahir saja, apakah syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak. Tidak hanya itu, tapi akan ditanya keikhlasannya, kekhusyuannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kegemaran kita bersedekah hanya berhenti di situ? Kita ditanya pernahkah sedekah atau bagaimana? Kita memperlakukan harta titipan Allah? Tidak sebatas itu, namun akan ditanya keikhlasan hati kita di dalam kita bersedekah dan dalam amal ibadah yang lain. Sehingga Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan berikan manfaat kepada seseorang. Apanya? Mal, hartanya, baik yang disimpan bahkan yang disedekahkan. Wala banun, anak-anaknya, illa kecuali man atallah, yang datang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Makanya banyak para ulama mengingatkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, tentang masalah ilmu. Ilmu itu ada 2, ada ilmu yang zahir, yang erat kaitannya dengan aktivitas tubuh. Ada ilmu yang buahnya di hati. Dan yang pertama-tama dicabut dari manusia itu ilmu hati. Sehingga ilmu yang sifatnya zahir itu belakangan. Al-Quran kalau akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dada-dada manusia sehingga hafalannya itu hilang. Bahkan mushaf nanti di akhir zaman ketika dibuka oleh manusia pada waktu itu, yang tersisa hanya lembaran-lembaran kosong. Namun itu belakangan. Yang pertama-tama dicabut dari dada-dada orang-orang Islam adalah kekhusyuan. Mungkin sering lisan kita membaca Al-Quran, namun hati kita tidak pernah mengiringi. Kita sering menampakkan syiar kebaikan, namun kita suka viral, jauh daripada keikhlasan. Itulah yang pertama-tama dicabut dari jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Dan kalau kita bicara tentang hati yang mahal ini, hati yang disebut dengan qalbun salim, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, yang dijamin keselamatannya oleh Allah kelak di yaumil hisab dan di yaumil mizan, adalah mereka orang yang senantiasa rindu kepada Allah, rindu akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba raba diri kita terkait dengan ibadah kepada Allah, khidmah kita kepada Allah. Apakah betul dengan rasa rindu, atau mungkin hanya sekedar isqatul wajib? Kita melaksanakan yang wajib, karena kalau kita tidak melaksanakan yang wajib, ancamnya siksa. Apakah level kita sampai di situ, ataupun seperti orang yang disebutkan oleh para ulama, hatinya bersih, yang mana hati mereka selalu rindu untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tazkiyatun nufus menjelaskan level syauq ataupun rindu kepada khidmah untuk Allah, rindu beribadah kepada Allah, tidak mungkin muncul begitu saja. Tentunya kecuali orang-orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pertama adalah mujahadatun nafsi wal istiqamah. Beristiqamah serta bagaimana kita menjihati nafsu kita. Karena nafsu kita itu seringkali mengajak kepada kita untuk melakukan keburukan. Di malam hari nafsu kita mengajak kita untuk rehat, untuk menikmati tidur kita dibandingkan kita bangun.
Kemudian bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah. Nafsu kita mengajak untuk menyimpan harta kita, kita simpan. Kita belikan barang-barang yang kita inginkan dibandingkan dibagi kepada orang lain. Nafsu senantiasa merayu kita seperti itu. Maka bagaimana kita mujahadatun nafsi, istiqamah walaupun sedikit. Makna sedikit ini bukan berarti terkait dengan hal yang wajib, tidak. Yang wajib tidak bisa ditawar. Kalau Anda mengamalkan yang wajib kemudian menambah keamalan yang sifatnya sunnah, maka istiqamahlah. Baru setelah itu akan muncul yang namanya mahabbah, rasa senang terhadap aktivitas yang kita lakukan. Sebagaimana pekerjaan kita, masyarakat muslimin, kita para laki-laki yang mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga kita. Mungkin tidak semua pekerjaan kita itu kita sukai, namun lambat laun kalau kita kerjakan terus, suatu saat akan muncul rasa senang dengan pekerjaan kita. Demikian amal ibadah. Ada mahabbah, kemudian setelah mujahadatun nafsi. Setelah mahabbah, harapannya muncul ladzah, yaitu kelezatan. Sudah menikmati. Dari suka, senang, kemudian menikmati. Kalau orang sudah menikmati ibadah tersebut, maka muncul syauq, kerinduan yang luar biasa terhadap ibadah kepada Allah. Maka pekerjaan dia setiap hari adalah salat dan menunggu waktu salat berikutnya. Kenapa kita jarang menunggu waktu salat berikutnya? Karena tidak ada syauq, tidak ada kerinduan, masyaallah muslimin. Dan bukan berarti yang khatib menyampaikan ini sudah sampai level itu, bukan. Kita berusaha, ayo kita harus meningkatkan kita, level kita. Kalau kita belajar tentang suluk tazkiyatun nufus, bagaimana masing-masing kita itu punya destinasi spiritual. Goal kita adalah bagaimana menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal akan Allah, berma'rifatullah dengan sebenarnya. Itulah tujuan kita. Masyaallah muslimin, ini urutannya untuk sampai pada level di mana kita rindu pada Allah. Itu level setelah kita merasakan kenikmatan. Contoh yang mungkin banyak dialami oleh kita kaum muslimin, itu pada saat kita pergi ke tanah suci untuk melaksanakan haji atau umrah. Ketika kita meletakkan kepala kita untuk sujud di tanah haram, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, rasanya kita tidak ingin mengangkat kepala itu dari sujud kita. Bahkan ikhlas rasanya andaikan Allah menjemput kita pada waktu itu, nikmat rasanya. Kenikmatan itu kemudian membawa kita apa? Pada saat kita pulang ke tanah air, baru saja kita menginjakkan kaki kita di tanah air, turun. Inilah ciri hati orang yang bersih, di mana hatinya ada kerinduan untuk senantiasa berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya, orang yang memiliki qalbun salim, mereka adalah orang-orang yang memiliki satu tujuan di dalam hidupnya, yaitu taat kepada Allah, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitasnya. Tentunya bukan hanya terkait dengan ibadah yang kita lakukan, bahkan dalam perkara mubah sekalipun, orientasi hidupnya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi terbesar dalam hidupnya adalah firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, amal ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka kalau orang sudah mampu menjadikan setiap aktivitasnya untuk Allah, maka ia akan jatuh dari kekecewaan. Rasulullah pernah kecewa ketika menghadapi umatnya yang ingkar. Allah kemudian mendekurnya, wala yahzunkal ladina yusari'una fil kufri. Jangan sedih wahai Muhammad, sesungguhnya ia tidak mengingkarimu, yang diingkari mereka adalah aku, kata Allah. Karena apapun yang kita lakukan kemudian tidak sampai pada tujuan kita, namun orientasi kita, tujuan kita adalah Allah, maka tidak akan sia-sia. Ada sebagian orang tua yang kecewa dengan usahanya, sudah memilihkan untuk anaknya ustadz guru-guru yang bagus, pesantren yang bagus untuk bisa hafal Al-Quran. Ternyata tidak sampai pada tujuannya. Anaknya jauh dari kata pintar, jauh daripada hafal Quran. Bagi orang tua yang paham akan orientasi hidupnya untuk mencari ridha Allah, ya, tidak akan kecewa karena yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti pilihan Allah itu terbaik. Anak kita tidak jadi hafal Al-Quran, mungkin itu yang terbaik, karena mungkin dijaga hatinya oleh Allah agar tidak ujub dan tidak sombong.
Karena ada orang-orang yang tidak mampu mengelola hatinya ketika hafal Al-Quran. Sampai Rasulullah mengabarkan tentang orang Khawarij. Cirinya apa? Ahli Quran. Yakhrujun nas min kibalil masyriq, kata Rasulullah. Wa yaqra'ul Quran wa la yujawi taraqiyahum, akan datang dari arah timur, kata Rasulullah. Kelompok manusia yang mereka wa yaqra'unal Quran, para qari, para ahli Quran, namun bacaan Al-Quran tidak pernah menyeberangi kerongkongan mereka, tidak tembus ke dalam hatinya. Di sini makanya orientasi kita hanya untuk Allah. Apapun aktivitas kita, olahraga kita, bahkan ketika kita sakit berobat, apakah nyari sembuh itu nomor 2, nomor 3. Namun kita berobat dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita menepati apa yang menjadi sabda Rasulullah, tadawaw wa la tadawaw bil haram. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ini yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang orientasinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang memiliki hati yang salim adalah mereka orang-orang yang sangat bakhil terhadap waktu. Maknanya, ketika lewat waktu-waktu yang tidak terisi dengan keutamaan, mereka itu sangat sayang sekali, sangat menyesal. Ibrahim bin Adham, ketika beliau sakit dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya, beliau menangis sampai kemudian dinasihati oleh kawan-kawannya, wahai Ibrahim, kamu alim, kamu abid, orang ahli ilmu, ahli ibadah, sabarlah kamu dengan ujian Allah. Sakit ini adalah ujian. Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai fulan, wahai sahabat-sahabatku, aku menangis bukan karena sakit yang menimpaku, namun siang, hari dan malam-malamnya yang berlalu tanpa puasa sunnah dan sholat qiyamul lail. Tapi siapa kita, ma'asyiral muslimin? Kita lebih cinta terhadap harta. Ya kita semua ini, saya dan antum semuanya. Ketika lewat waktu tanpa kita mengamalkan satu keutamaan biasa saja. Tapi ketika hilang sedikit dari titipan Allah berupa harta, terasa berat. Kita beli suatu barang kemahalan, selalu kepikiran. Hilang satu momentum untuk mendapatkan satu proyek, oh luar biasa. Menyesalnya sepanjang masa, kalau ketemu orang diceritakan terus. Tidak terasa ternyata hati kita terbelenggu dengan dunia, walaupun lisan kita mengatakan tidak, aku cinta Allah. Padahal para ulama menjelaskan lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh, bahasa keadaan itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Kita sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semua untuk Allah, aku cinta Allah. Tapi bahasa tubuh mendustakan akan semua itu, ma'asyiral muslimin. Dan memang hati kita ini memang luar biasa. Ketika cinta dunia itu merasuk, maka akan menggeser cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zuhud. Dan jangan bayangkan zuhud itu gambarannya seperti orang yang pakainya compang-camping, tidak. Zuhud itu amal al-qulub, amal hati. Maka para ulama memasukkan tema tentang zuhud ini masuk dalam kajian tazkiyatun nufus, manzilatul zuhud, kedudukan zuhud, satu bagian yang harus kita pahami. Karena kita nggak ngerti dari banyak jalan itu kita masuk surga dari pintu mana. Mungkin dari pintu sabar. Ada orang yang senang zuhud, jadi dia masuk surga melalui pintu zuhud. Jadi orang yang istimewa setelah amalan-amalan yang wajib, dia tambahannya adalah amalan berupa zuhud. Zuhud amalan hati. Imam Ahmad mengatakan zuhud itu tingkatan-tingkatan. Yang paling rendah adalah meninggalkan yang haram, zuhud ataupun wara. Ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu ketika memandang dunia seperti sampah. Saya kalau baca tentang hal ini rasanya malu, ma'asyiral muslimin, menempatkan dunia seperti sampah. Ini contohnya, misalnya kita punya rumah, ada orang mengut sampah dari depan rumah kita. Apakah kemudian kita marah? Tidak, ambil saja, alhamdulillah bersih. Itulah perilaku orang-orang yang zuhud, masya Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang yang hatinya bersih, bakhilnya adalah terhadap waktu. Makanya waktu terlewat mereka menyesal. Bahkan ketika mereka terlewat dari amalan utama, mereka punya prinsip mu'aqabatun nafsi, memberikan saksi terhadap dirinya sendiri. Satu saat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu
pergi menengok kebun-kebunnya. Kemudian waktu asar beliau datang ke masjid untuk sholat jamaah. Ternyata sholat jamaah sudah selesai. Umar marah kepada dirinya sendiri. Celaka aku, gara-gara kebunku aku tidak mendapatkan jamaah asar. Lalu disedekahkan kebun itu. Inilah para salaf. Ada melakukan kesalahan, langsung mu'aqabatun nafsi. Karena bagaimana mereka itu paham. Mereka itu paham sekali harganya waktu itu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan jarang orang itu mengatakan di akhir waktunya, yaitu di akhir harinya menjelang maghrib. Dan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Minhajul Qasidin, ini waktu terbaik untuk muhasabah. Satu hari sudah terlewat. Ibnu Mas'ud mengatakan jarang orang kemudian berkata pada dirinya, sudah lewat satu hari namun tidak bertambah amalku. Namun ketika hilang satu dirham dari kehidupannya, lalu selalu ia ulang-ulang, telah hilang dirham-dirhamku. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang yang memiliki qalbun salim adalah orang yang tidak pernah lepas daripada zikrullah. Ingat Allah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan zikir pada Allah ada 3. Zikrul lisan, zikir lisan, bidunil qalbi, tanpa hati. Ini juga bagus namun tingkatan awam, tingkatan dasar. Lisan selalu basah dengan zikir pada Allah. Kemudian yang kedua, zikrul qalbi, zikir hati, mengucapkan kalimat thayyibah, ataupun ingat akan Allah, nikmat Allah, ingat akan kekurangan kita, di balik nikmat Allah yang sangat besar ini zikir. Makanya orang-orang yang zikir ini, Masya Allah, orang-orang yang zakirin, lawannya ghafilin, mereka tidak pernah lepas akan Allah. Apapun yang dilihat itu bisa mengantarkan akan zikrullah. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan basar, pandangan matanya bukan basirahnya, itu kadang lupa dengan apa yang ia lihat. Ada seorang, misalnya seorang wanita mendapatkan suami yang luar biasa baiknya kepada dia. Kalau tidak tahu prinsip ini, dia akan terlena, bahkan dia akan rela melakukan satu perbuatan melanggar syariat kalau diperintahkan oleh suaminya. Tapi orang-orang yang zakirun wa zakirat tidak demikian. Ketika mendapatkan suami yang baik, ia mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, Engkau kirimkan suami yang baik. Seorang suami melihat istri yang solehah, tidak malah sombong atau ujub banding-bandingkan dengan istri orang lain. Ucapkan alhamdulillah, Allah yang mengirimkan itu. Allah Maha Kuasa mengirimkan istri yang akhlaknya bejat. Allah Maha Mampu. Allah yang berikan nikmat. Kita melihat sesuatu yang indah, ciptaan Allah, seekor kucing misalnya. Orang yang mencintai kucing, apa yang kita lihat mengingatkan kita akan Allah. Subhanallah, Maha sempurna Allah yang menciptakan makhluk yang bagus ini. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat lukisan misalnya, kita terkagum-kagum dengan lukisan, langsung otomatis tanya siapa yang melukis. Tapi nikmat-nikmat di hadapan kita setiap hari tidak mampu mengantarkan kita pada zikrullah. Betapa tebalnya hati kita dengan kotoran dunia, dengan syahwat, dengan kelalaian, sehingga tidak mampu cahaya Allah menembus hati kita. Lupa akan Allah, akan penciptanya. Padahal yang namanya al-kaun, al-aqwan, alam semesta ini disebut oleh para ulama al-aqidah sebagai jaizul wujud istilahnya. Wujudnya ya boleh-boleh saja, wujud atau enggak wujud terserah Allah. Sedangkan Allah adalah wajibul wujud. Ma'asyiral muslimin. Kemudian zikir yang paling tinggi adalah zikrul lisani ma'al qalbi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang zakirin, jauh daripada golongan orang-orang yang ghafilin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib kembali mengajak jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. Takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berusaha untuk istiqamah di atas Islam, iman dan amal kita agar kita mampu menepati apa yang menjadi pesan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Dan marilah kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, fitnah-fitnah akhir zaman luar biasa yang menggoda iman kita. Kita jauhi dosa-dosa. Jangan lihat besar dan kecilnya satu dosa, tapi lihatlah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Karim. Allah adalah zat yang tidak pantas kita bermaksiat kepadanya. Dan akhirnya marilah pada siang yang barokah ini kita khusyukkan hati kita. Kita hadirkan hati kita, di dalam kita mohon kepada Allah, menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah mengijabahi setiap doa kita, setiap hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم أقيم الصلاة.